Intinya terjadi sebuah komunitas yang dari situ kita hadir menjelaskan itu semua, dan fine-fine aja, nggak usah terlalu dipikirkan karena yang terpenting adalah kontennya, gitu loh. Nah, semua berkontribusi, semua memberikan sumbangsihnya terhadap suksesnya sebuah acara. Nah, biasanya orang yang hadir di event seminar biasanya karena mereka banyak orang, biasanya memang ada yang langsung join, ada yang tidak tertarik, ya kan, atau mikir-mikir, itu biasa saja. Nah, untuk yang tertarik biasanya langsung join di hari itu, biasanya juga banyak, nanti di follow up dengan follow up, karena biasanya ada semacam buku absen ya, daftar hadir. Nah, nanti bisa di follow up lewat nomor telepon yang tertera di daftar hadir dan sebagainya. Intinya lewat seminar itu biasanya gulungnya member, gulungnya peserta, gulungnya anggota itu lebih banyak. Subscribe, like, and share. Subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih setia di channel Entrepreneur College. Untuk Anda yang baru, mari kita bisa bersama-sama terus dengan Anda mensubscribe, like, and share daripada video-video yang ada di channel ini. Channel ini terus membangun spirit, semangat positif untuk kita sukses di dalam bisnis kita. Sahabatku, saudaraku, kali ini saya akan membicarakan satu model Nusamat di dalam melakukan penetrasi pasarnya. Jadi apa yang dilakukan oleh Nusamat selama ini, ada beberapa model ya. Yang paling banyak itu adalah dua hal. Yang pertama adalah melakukan penetrasi pasar dengan door to door. Jadi kita mendekati orang per orang, mempresentasikan bisnis Nusamat, lalu kemudian orang itu tertarik dan bergabung. Itu model pertama yang sering. Cuman ini istilahnya memperoleh member atau memperoleh keanggotaannya one by one, satu persatu. Tapi ada yang kedua yang kita juga sering lakukan, yakni lewat sebuah program seminar. Ada seminar bisnis Nusamat yang selalu kita selenggarakan di berbagai tempat seluruh pelosok negeri ini. Biasanya kami kerjasama dengan kampus, dengan SMK, dengan pondok pesantren, dengan komunitas-komunitas Nahdliyin, Nahdlatul Ulama, ada komunitas-komunitas pemuda Pancasila, ada komunitas-komunitas buruh, dan macam-macam lagi ya. Jadi intinya berkolaborasi, bersinergi dengan berbagai komunitas ya. Ada yayasan, ada majelis taklim, ini yang menjadi mitra-mitra kita di berbagai tempat. Dengan komunitas itu kita menyelenggarakan seminar tentang bisnis Nusamat, dan biasanya pelaksanaan seminar itu antara 2,5 jam sampai maksimal 3 jam. Jadi ini cukup lumayan, biasanya tim sifatnya ya, jadi tidak sendirian. Kita biasanya presentasinya dengan tim, terus karena biasanya seminar itu orang banyak, maka tentu juga harus dikelola melalui sebuah event, melalui kepanitiaan kecil di lokal mitra-mitra kita. Kalau pondok pesantren ya pondok pesantren, kalau kampus ya kampus. Biasanya mereka yang mengorganisir, dalam tanda kutip mereka lah yang menjadi panitia-panitia kecil penyelenggara dari seminar-seminar bisnis Nusamat. Nusamat datang untuk presentasi sebagai motivator, sebagai narasumber yang menjelaskan tentang bisnis Nusamat itu seperti apa. Sekali lagi, apakah ini berbayar? Tidak. Jadi bisa berbayar dan bisa tidak. Tapi untuk selama ini karena memang masih promosi ya, kita tidak mengenakan biaya apapun untuk seminar. Yang penting registrasi saja.
untuk memastikan Anda bisa hadir. Tapi ke depan apakah ini menjadi sebuah event berbayar? Sangat mungkin bisa jadi, tapi kita hari ini belum tahu karena hari ini kita masih menjalani masa-masa promo. Maka itu ketika nanti sudah gede, sudah nggak promo lagi dan sebagainya, mungkin bisa jadi, atau event tertentu, momen tertentu itu dijadiin berbayar dan sebagainya, mungkin saja, tapi at least untuk hari ini tidak. Jadi intinya antara mitra dengan kita berkolaborasi. Kenapa saya ingin mendidik teman-teman semua berkolaborasi? Agar semua berkorban. Jadi narasumber juga tidak dibayar, pihak penyelenggara ya menyiapkan tempat, menyiapkan peserta dan sebagainya, monggo dengan caranya. Ya kan, tentu di situ ada pengeluaran dan sebagainya yang ya sekecil mungkin lah, selow mungkin lah budget itu. Misalnya saya sering kerjasama, bisa saya selenggarakan di masjid, di aula atau di ruang kelas, itu udah masalah ya. Bahkan sering di selasar gitu ya, masjid, enggak apa-apa, karena atau bahkan ada di rumah orang. Jadi Pak Kiai atau kadang Pak RT ngumpulin di rumahnya, enggak apa-apa. Jadi intinya terjadi sebuah komunitas yang dari situ kita hadir menjelaskan itu semua. Dan fine-fine aja, nggak usah terlalu dipikirkan, karena yang terpenting adalah kontennya, gitu loh. Nah, semua berkontribusi, semua memberikan sumbangsihnya terhadap suksesnya sebuah acara. Nah, biasanya orang yang hadir di event seminar biasanya karena mereka banyak orang, biasanya memang ada yang langsung join, ada yang tidak tertarik, ya kan, atau mikir-mikir, itu biasa saja. Nah, untuk yang tertarik biasanya langsung join di hari itu, biasanya juga banyak, nanti di follow up dengan follow up, karena biasanya ada semacam buku absen ya, daftar hadir. Nanti bisa di follow up lewat nomor telepon yang tertera di daftar hadir dan sebagainya. Intinya lewat seminar itu biasanya gulungnya member, gulungnya peserta, gulungnya anggota itu lebih banyak. Cuman memang pembicaranya harus betul-betul menarik, inovatif, dan mampu menguasai massa dengan baik. Nah, banyak orang belum tentu bisa ngomong di depan publik, karena banyak orang juga hanya bisa ngomong secara one on one. Artinya satu lawan satu ya, kayak ngobrol aja tuh ada. Tapi ketika masuk ke panggung ya, stage seminar, nah itu banyak yang nggak bisa ngomong malah. Nah, ini juga makanya ketika seminar itu harus betul-betul diseleksi siapa pembicara yang memang kita hadirkan. Itu saudaraku. Jadi itu forum-forum seminar. Ya, itu biasanya karena sosialisasi ini yang terpenting apa? Tujuan semua apa sih? Mau yang model direct selling orang per orang, atau model seminar, atau model diskusi, atau model dengan apalagi yang sekarang saya sedang gencarkan, misalnya dengan platform media sosial, ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram dan lain sebagainya. Ini tuh apa sih? Untuk satu hal yang namanya edukasi. Kenapa harus diedukasi? Karena masyarakat kita memang membutuhkan satu masa yang sekarang sedang masa transisi dari bisnis usual offline, kemudian berubah menjadi bisnis online. Tentu masa disruption, perubahan tentu ada yang nyaman, ada yang tidak nyaman. Bagi yang anak-anak milenial itu mungkin nyaman-nyaman aja menggunakan gadget. Tapi ketika peserta seminarnya orang tua, umur sudah 40 ke atas, ya bingung juga bagaimana menggunakan handphonenya bisa menjadi sarana bisnis, itu kadang bingung ya. Jadi ini orang-orang itu banyak, apalagi kalau saya masuk ke komunitas Nahdien, NO, Majelis Taklim, yang datang ibu-ibu tua atau bapak-bapak dan sebagainya, ini biasanya kayak gitu. Jadi proses transformasi dari manual ke digital, proses transformasi dari kolonial ke online ini nggak mudah. Maka itu di Nusamat kita membuat yang namanya tim founder. Nah, tim founder ini memang melalui pelatihan khusus, yang kemudian nanti ada MOU khusus, dan kemudian juga diberikan salary secara khusus. Ya, ini semua untuk apa? Untuk melakukan yang namanya penetrasi ke target-target pasarnya Nusamat.
Jadi ada beberapa model ya. Ada model yang kita lakukan pendekatannya baik kerjasama misalnya dengan SMK, dengan kampus, ya, dengan apa namanya kayak asosiasi lah gitu kira-kira. Itu kita lakukan semua dalam rangka apa? Dalam rangka bagaimana menembus ke basis-basis komunitas supaya penetrasi pasar Nusamad mencapai titik sasaran yang betul-betul mengena, menghunjam. Kalau istilah saya sering bilang kalau mancing itu ya memang sudah di kolamnya gitu loh. Kalau kita tidak terfokuskan pada satu titik atau satu kolam kan agak energi kita terlalu besar untuk dikeluarkan dengan hasil yang masih belum jelas. Tapi ketika oke, ini sudah kolam lele ya, kita tinggal pancing lelenya aja kan, kita nggak usah mikirin belut, nggak usah mikirin sepat, nggak usah mikirin gurame kan, karena memang itu kolam lele ya kan. Jadi begitu seterusnya, ada komunitas tertentu. Jadi basis komunitas inilah yang digunakan oleh Nusamad untuk bermitra, berkolaborasi dengan berbagai komunitas masyarakat ya. Itulah sahabatku, saudaraku, dan kolaborasi ini sejauh ini selama ini berjalan dengan baik. Ya memang biasanya terjadi pembicaraan pendahuluan ya, kalau misalnya dikatakan yang pondok pesantren lah ya, atau yayasan misalnya, kita ngumpul dengan pengurusnya dulu 4-3 orang dulu atau 5 orang. Kalau pengurusnya oke, baru nanti kita bikin forum yang lebih besar dalam bentuk seminar gitu, 100 orang, 200 orang, bahkan bisa lebih itu seminar. Nah, dari seminar itu yang 2,5 atau 3 jam itu nanti baru bisa terseleksi yang join siapa, yang tidak siapa. Yang join mungkin akan meningkatkan statusnya menjadi tim muharrik, tim penggerak, tim founder. Ya mereka mendaftar lagi masuk ke pelatihan secara khusus, pelatihan tim founder. Itulah sahabatku. Tujuan akhirnya apa? Tujuan akhirnya untuk melakukan proses penetrasi pasar, di mana bagaimana platform market digital ini, marketplace ini digunakan oleh sebanyak mungkin orang. Ya, sebanyak mungkin manusia, sebanyak mungkin orang pemilik handphone menggunakan handphonenya untuk bertransaksi produktif bersama Nusamad, memperoleh cashback dari Nusamad, bisa untuk jualan lewat platform Nusamad ya. Buat Anda yang jadi pengusaha sembako, pengusaha UMKM dan sebagainya, apapun bisnis Anda, yaitu silakan bisa dijual di sini. Ya, artinya Nusamad bisa menjadi pasar bersama. Dan itu perlu namanya edukasi, pembelajaran. Itu yang kita lakukan lewat seminar-seminar. Jadi kalau Anda ingin bermitra menyelenggarakan seminar-seminar, Anda silakan hubungi link kita di bawah ini, saya kira, atau nomor yang ada di bawah ini. Mudah-mudahan nanti bisa kita olah, kita kondisikan sehingga apa yang menjadi tujuan kita, mengedukasi publik menjadi manusia-manusia mandiri, organisasi-organisasi yang mandiri secara ekonomi, dan juga orang-orang yang produktif menggunakan uangnya karena bisa menjadi bisnis menggunakan handphonenya. Dengan demikian maka peluang-peluang produktivitas bisa termunculkan lewat event-event yang kita selenggarakan. Terima kasih, mudah-mudahan kita bisa bekerja sama. Sangat senang jika kita bisa terus berkolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.